Khurasan adalah nama yang sering ditemukan dalam kitab-kitab Islam, khususnya dalam bidang thaqafah dan sejarah. Itu karena selain Khurasan telah melahirkan banyak ulama yang terkenal dengan berbagai bidang keahlian, juga memiliki kaitan erat dengan peristiwa akhir zaman, terutama Dajjal dan pengikutnya. Sebagaimana yang disebutkan dalam beberapa hadis, Dajjal akan keluar dari negeri Khurasan di sebuah tempat yang bernama Isfahan atau Asbahan, dan lebih spesifik lagi dari sebuah perkampungan yang Yahudi. An Abi Bakrin As-Siddiq qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ad-dajjalu yakhruju min ardin bil masyriq yuqalu laha Khurasan yatba'uhu aqwamun kana wujuhahumul majan al-mutraqa. Dari Abu Bakar As-Siddiq, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada kami, Dajjal akan keluar dari sebuah tempat di belahan timur bumi ini yang bernama Khurasan. Dia diikuti oleh kaum yang wajahnya seperti perisai yang tebal. Dalam hadis dari sahabat Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan At-Tabrani juga disebutkan, An Anas bin Malikin qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yakhrujud dajjal min Yahudiyah Asbihan ma'ahu sab'una alfan minal Yahud alaihimus sijan. Dari Anas bin Malik, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Dajjal akan keluar dari kampung Yahudiyah kota Asbahan bersama 70.000 orang Yahudi Asbahan yang mengenakan kain selempang. Khurasan adalah sebuah kawasan yang terletak di timur laut Arabia, dengan nama yang terangkai dari dua kata, yaitu khur yang artinya matahari dan asan yang berarti cerah. Nama Khurasan saat ini digunakan oleh negara Iran untuk sebuah provinsi di Iran Timur Laut yang terbagi menjadi 3 provinsi, yaitu Provinsi Khurasan Utara, Khurasan Selatan, dan Khurasan Razavi. Provinsi Khurasan di Iran ini berbeda dengan provinsi kuno Khurasan era Daulah Islamiyah yang mencakup wilayah yang lebih luas dan telah terbagi ke dalam kawasan 3 negara. Dalam sejarah keislaman, Khurasan merupakan provinsi besar yang perbatasannya mulai perbatasan Irak dan memanjang hingga Hindi. Dan di pinggiran perbatasannya adalah Takharistan, Ghazni, Sijistan, dan Kerman. Dan di antara kota-kota terpentingnya adalah Nisapur dan Herat, Merv dan Balkh, Tolikon dan Nasa, Abyurat dan Sarah. Saat ini, beberapa kota ini telah dimiliki oleh 3 negara. Nisapur dan Isfahan telah menjadi wilayah Iran bagian timur. Herat dan Balkh menjadi bagian Afghanistan sebelah utara, dan provinsi Merv telah menjadi bagian dari Turkmenistan. Islam mulai masuk ke negeri Khurasan pada masa pemerintahan Umar bin Al-Khattab pada tahun 18 Hijriah. Umar bin Al-Khattab memberangkatkan pasukan pimpinan Akhnaf bin Qais yang dalam waktu singkat berhasil menundukkan beberapa kota penting seperti Herat, Marwu, dan Sohijan. Yazdajir bin Sahrubar, raja Persia yang berada di belakang Jihun, segera meloloskan diri dari pasukan Akhnaf bin Qais. Keadaan seperti itu bertahan sampai masa akhir pemerintahan Umar bin Al-Khattab dan digantikan oleh Utsman bin Affan. Setelah 2 tahun masa pemerintahan Utsman, sempat terjadi beberapa pemberontakan seperti di Nisabur, Marwu, Sohijan, dan Balkh. Namun semuanya bisa diatasi. Dalam waktu singkat, daerah Herat dan daerah-daerah lainnya berhasil direbut kembali, hingga kedudukan para pejabat dan kaum muslimin di negeri-negeri tersebut kembali dipulihkan. Pada masa Khalifah Utsman bin Affan inilah keseluruhan Khurasan dapat dikuasai dengan terbunuhnya Yazdajir ketiga, yang kala itu menjabat sebagai Raja Persia. Banyak dari kalangan sahabat dan tabi'in kabir yang ikut serta dalam penaklukan Khurasan, yang sebagian dari mereka memilih menetap di sana hingga wafat. Sementara Abu Barza al-Aslami, Al-Hakam bin Amr al-Ghafari, dan Abdullah bin Khazim al-Aslami dimakamkan di Nisapur, serta Qutham bin al-Abbas dimakamkan di Samarkand.
Beberapa sahabat dan tabi'in kabir yang memilih untuk tinggal di Khorasan ini kemudian menjadikannya sebagai tempat penyebaran ilmu pengetahuan. Di beberapa kota di Khorasan, geliat keilmuan menjadi hidup karena para sahabat dan tabi'in yang tinggal di sana mengisi kajian tafsir serta hadis. Seiring berjalannya waktu, kehidupan intelektual menjadi aktif di kota-kota ini dan menjadi pusat ilmu pengetahuan yang dikunjungi oleh para pelajar hadis serta orang-orang yang melakukan perjalanan ke sana. Di antara kota-kota terpenting yang menjadi pusat kajian ilmiah adalah Jurjan, Nisabur, Harrah, Marwu, Balkh, Bukhara, dan Samarkand. Tanah Khorasan telah melahirkan beberapa ulama dan tokoh penting yang populer dengan beberapa penemuan, seperti Ibnu Sina, Al-Khawarizmi, Al-Farabi, Al-Biruni, Umar Khayyam, Abu Hamid Al-Ghazali, Ibnu Rushd, dan At-Tusi. Mereka memberikan kontribusi yang signifikan terhadap sains dan agama, mulai dari penemuan kalender paling akurat hingga lebih dari 10.000 manuskrip astronomi, hukum fisika dan kimia, hingga logika. Di bidang ilmu agama, dari Khorasan lahir seperti Az-Zamakhsyari, Abdullah bin Mubarak, Al-Bukhari, Muslim, At-Tirmidzi, Abu Dawud, An-Nasai, Al-Hakim, serta Ibnu Khuzaimah. Kemudian, kalangan ulama fikih dari negeri Khorasan, diantaranya Atha Al-Khurasani, Ishaq bin Rahawayh, Muhammad bin Nasr Al-Marwazi, Abul Ma'ali Al-Juwaini, Al-Baihaqi, As-Sarkhosi, dan lain sebagainya. Kendati demikian, kelak di akhir zaman, Khorasan disebutkan juga menjadi sumber huru-hara akhir zaman sebagai sumber fitnah. Khorasan, terutama Asbahan yang sekarang telah menjadi bagian dari Iran, disebutkan bakal menjadi lokasi keluarnya Dajjal dengan membawa 70.000 pasukan Yahudi. Selain dua hadis sebelumnya, juga ada riwayat dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban yang menyebutkan, An Abi Hurairah radhiyallahu an, anin Nabi qala, yakhrujud Dajjalu min hahuna wa asyara nahwal masyriq. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Dajjal akan keluar dari arah sana, dan beliau menunjuk ke arah timur. Arah timur yang dimaksud pada hadis ini adalah daerah Khorasan, saat menggabungkannya dengan riwayat At-Tabrani yang menyebut secara spesifik nama Asbihan. Bisa saja pasukan Dajjal tidak hanya dari penduduk Asbahan, melainkan kawasan lain yang masih dalam lingkup Khorasan, sebagaimana riwayat At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Imam Ahmad. Kendati demikian, juga disebutkan bahwa dari Khorasan akan muncul sekelompok orang yang bakal menjadi pasukan Imam Mahdi. Kelompok ini membawa panji hitam dan masuk dalam golongan Thaifah Al-Mansurah, yaitu kelompok orang yang mendapat kemenangan. Dengan demikian, perjalanan Khorasan sepertinya memang menjadi kawasan yang penuh lika-liku serta penuh fitnah, dengan kondisi yang dipenuhi huru-hara. Hijaz merupakan sebuah wilayah yang terletak di semenanjung Arabia di sepanjang Laut Merah, antara dataran tinggi Najd dan daerah pantai Tihama. Saat ini, wilayah tersebut menjadi bagian barat dari Kerajaan Arab Saudi, yang secara umum merupakan wilayah yang meliputi Makkah, Madinah, Thaif, serta Jeddah. Terdapat 3 bagian berbeda pada tanah kawasan Hijaz, yaitu daerah yang jarang penduduk, panas dan tandus, daerah pedalaman yang memuat pegunungan, juga daerah subur di sekitar Madinah serta Thaif. Hijaz merupakan satu-satunya wilayah di semenanjung Arabia yang tidak pernah dijajah oleh bangsa manapun. Daerah gurun ini telah menikmati kemerdekaan sejak lama, jauh sebelum Islam datang dan memuliakan tempat ini. Bahkan Persia dan Romawi yang saat itu sangat luas wilayah kekuasaannya juga tidak tertarik untuk menjamah kawasan ini. Abraha, kaki tangan penguasa Habasyah di negeri Yaman,
saat akan menyerang Mekah dan akan menghancurkan Ka'bah dengan pasukan gajahnya juga berakhir dengan kenistaan, sebagaimana yang digambarkan dalam surah Al-Fil. Kemudian, Hijaz memiliki arti yang sangat penting bagi dunia setelah Islam muncul dengan kehadiran Nabi Muhammad sebagai Rasul akhir zaman yang diutus di wilayah ini. Berawal dari 1 dan 2 orang yang beriman, Rasulullah berhasil membangun peradaban baru dengan pondasi iman dan Islam yang sangat kuat. Kemudian membentuk kekuatan militer hingga menjadi kekuatan yang mampu mengalahkan 2 imperium besar, yaitu Persia dan Romawi Bizantium. Perjalanan Hijaz memang sempat mengalami penguasaan yang berbeda-beda. Setelah Khulafaur Rasyidin berlanjut ke Umayyah dan pada akhir Khalifah Bani Abbasiyah, Hijaz berada di bawah kekuasaan pemerintahan Mamluk dari Mesir. Hingga pada tahun 1924, Raja Arab Saudi Abdul Aziz Ibnu Saud menaklukkan Hijaz dan menjadikannya sebagai bagian dari Arab Saudi sampai saat ini. Itu artinya, jikapun mengalami pergantian penguasaan Hijaz, hanya terjadi di kalangan Islam dan bukan bangsa lain. Sempat pula, amukan Mongolia setelah menghancurkan kota Baghdad diperkirakan akan menyerang Hijaz. Namun beruntungnya, serangan mereka bisa dihentikan oleh umat Islam pada peristiwa Perang Ain Jalut. Selain memiliki akar sejarah yang kuat terkait dengan kenabian, mulai dari Nabi Ibrahim atau bahkan Nabi Adam, Hijaz, khususnya kota Mekah, juga menjadi bagian dari tanda proses kehancuran alam atau hari kiamat. Dalam banyak literatur, Hijaz digambarkan sebagai lokasi terjadinya sebuah peristiwa besar yang akan dialami oleh umat manusia akhir zaman. Dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Adi dan At-Tirmidzi dari Amr bin Auf, bahwasanya Rasulullah telah bersabda, "Innad dina la ya'rizu ilal Hijaz, kama ta'rizul hayyatu ila hujriha, wa la ya'kilannad dinu minal Hijaz, ma'qilal urwiyatu min ra'sil jabal. Innad dina bada'a ghoriban, wa yarji'u ghoriban, fatuba lil ghuraba, alladzina yuslihuna ma afsadan nas min ba'di min sunnati." Sesungguhnya, agama ini benar-benar akan kembali bersarang di bumi Hijaz, sebagaimana seekor ular akan kembali ke lubang sarangnya. Dan sesungguhnya, Islam benar-benar akan menjadikan Hijaz sebagai benteng perlindungan, sebagaimana berlindungnya kambing gunung betina di puncak gunung. Sesungguhnya, agama ini bermula dalam keadaan asing, dan kelak ia akan kembali dalam keadaan asing. Maka, sungguh beruntunglah orang-orang yang asing, yaitu orang-orang yang memperbaiki kembali sunnah-sunnahku yang telah dirusak oleh umat manusia. Imam Al-Mubarakfuri saat mengomentari hadis ini dalam Tuhfah Al-Ahwadi Syarah Sunan At-Tirmidzi-nya menjelaskan bahwa makna la ya'ziru dalam hadis ini adalah bergabung dan berkumpul, sementara Hijaz adalah negeri Mekah, Madinah, dan daerah-daerah di sekitarnya. Dinamakan Hijaz, tulis Al-Mubarakfuri, karena Mekah, Madinah, dan beberapa daerah di sekitarnya ini disebut sebagai Hajazat, menghalangi dan memisahkan antara negeri-negeri Najd dengan negeri-negeri Al-Gaur. Pada riwayat Ibnu Adi dan At-Tirmidzi juga mengisyaratkan bahwa kondisi Hijaz menjelang akhir zaman seperti sarang ular yang kosong. Penghuninya telah keluar dan kelak sang ular itu akan kembali ke sarangnya. Hadis ini juga menggambarkan suatu kondisi di mana tanah Hijaz saat itu tidak sebagaimana yang pernah terjadi di masa Rasulullah serta Khulafaur Rasyidin. Bisa saja keasingan Islam di bumi Hijaz akhir zaman karena terjadi saat kesucian sebagian tanah haram itu ternodai oleh banyaknya bangsa-bangsa asing yang berebut tambang di kawasan Hijaz yang saat ini mendunia, terutama tambang minyak. Kemudian mereka mencampuri urusan internal umat Islam, termasuk pendidikan dan ideologinya yang kemudian mempengaruhi kebijakan. Pada akhirnya, Mekah dan Madinah tidak lagi dipandang sebagai tanah suci yang harus dijaga sakralitasnya, sebagai amanat dari umat Islam seluruh dunia, tetapi sebagai bahan dari sekedar wisata religi dengan konsep yang jauh dari nilai-nilai kata suci. Nilai sakralitasnya pun dikikis dengan berbagai argumentasi, bahkan juga berdasarkan dalil agama,
sehingga dua tanah suci itu hanya dipandang sebagai tempat wisata religi. Hingga kemudian muncullah komunitas muslim yang berpegang teguh pada ajaran Islam dan militan yang berani menentang kebijakan itu. Mereka ini akan dianggap sebagai muslim pemberontak, ideologi mereka dianggap sesat, amar ma'ruf nahi mungkar yang mereka lakukan dianggap sebagai pembangkangan dan pemberontakan, bahkan dituding sebagai upaya penggulingan pemerintah yang sah. Sekali lagi, bisa saja mereka yang digambarkan sebagai kelompok guroba atau orang-orang asing itu adalah mereka yang memiliki ideologi yang dianggap asing. Merekalah yang akan mewarnai kemurnian bumi Hijaz yang disebut sebagai pemilik Hijaz sejati. Ada yang menyebut bahwa peristiwa yang mengawali kembalinya para pemilik Hijaz sejati ini, yang digambarkan seperti ular yang kembali ke sarangnya, akan dimulai dengan kemunculan Al-Mahdi di kota Mekah. Memang beberapa riwayat yang menjelaskan proses dan jalan panjang terjadinya baiat atas Al-Mahdi banyak yang lemah. Namun demikian, ulama juga memuat riwayat-riwayat tersebut sekedar agar cerita itu tetap nyambung, bukan sebagai dalil pokok. Sebab Hijaz dan secara khusus kota Mekah, tempat Ka'bah berdiri, juga disebutkan akan menjadi saksi salah satu peristiwa besar di akhir zaman. Tepatnya di sebuah tempat antara rukun Ka'bah dan makom Ibrahim. Imam Al-Mahdi akan menerima baiat dari kaum muslimin yang memberikan dukungan kepadanya. Peristiwa pembaiatan Al-Mahdi merupakan peristiwa besar yang akan menampar seluruh kekuatan koalisi saat itu. Para penjahat perang yang saat ini menguasai dunia akan terkejut dan kegeraman mereka semakin memuncak. Sinyal bahwa perang semesta akan segera ditabuh semakin nyaring, dan hari kehancuran bagi para pemimpin zalim itu kian mendekat. Di antara dalil yang menunjukkan hal itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban di dalam As-Shahih dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, seorang akan dibaiat di antara rukun dan makom, dan tiada seorang pun yang menghalalkan Baitullah ini kecuali para penghuninya. Maka jika mereka telah menghalalkannya, jangan kamu tanyakan kehancuran Arab. Kemudian datang orang-orang Habasyah yang akan merobohkan Ka'bah sehingga tidak bisa dimakmurkan lagi setelah itu. Kemudian datang orang-orang Habasyah yang akan merobohkan Ka'bah sehingga tidak bisa dimakmurkan lagi setelah itu selama-lamanya. Mereka itulah orang-orang yang mengeluarkan harta tersimpannya. Al-Qurtubi berkata bahwa yang dimaksud seseorang akan dibaiat di antara rukun dan makom dalam hadis Abu Hurairah adalah Al-Mahdi yang akan muncul di akhir zaman. Al-Hakim meriwayatkan di dalam Al-Mustadrak dari Ummu Salamah secara marfu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, seseorang dari umatku akan dibaiat di antara rukun dan makom oleh sekelompok orang yang jumlahnya sama dengan jumlah sahabat yang turut dalam perang Badar. Riwayat ini mengisyaratkan bahwa jumlah orang yang akan membaiat Al-Mahdi sama dengan jumlah sahabat yang ikut perang Badar, yaitu sekitar 313 orang. Di dalam kitab As-Shahihnya, Imam Muslim juga meriwayatkan sebuah hadis dari Hafsah. Ia mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya akan berlindung di Baitullah Ka'bah ini sekelompok orang yang jumlahnya sedikit, tidak memiliki mana'ah dan perbekalan. Mereka dikejar oleh suatu pasukan. Ketika sampai di suatu lokasi gurun lapang, pasukan itu hilang di telan bumi. Imam As-Suyuti menjelaskan, maksud tidak memiliki mana'ah adalah tidak ada yang melindungi serta membela mereka. Artinya, mereka terbilang asing dan tidak memiliki persamaan dengan penguasa saat itu, karena pembaiatannya hanya dilakukan oleh sekelompok kecil umat Islam yang tidak bersenjata. Ini kemudian membuat musuh-musuh Islam tidak lagi mampu menahan kegeraman dan kemarahan mereka semakin memuncak. Seluruh kekuatan dikerahkan untuk menahan laju Al-Mahdi serta kelompoknya. Para pemimpin negara di wilayah Jazirah Arab yang secara ideologi berbeda dengan Al-Mahdi sangat khawatir jika kemunculannya ini akan menghancurkan kekuasaan mereka. Oleh karena itu, semua yang mereka miliki akan dikerahkan untuk menghabisi Al-Mahdi serta jaringannya. Kendati demikian, Allah
memiliki rencana yang tidak pernah mereka duga sama sekali. Syam adalah negeri yang menjadi saksi perjalanan dakwah Rasulullah, bahkan menjadi saksi bagi kehidupan masa kecil dan remaja beliau. Kitab-kitab tarikh banyak mengangkat kisah perjalanan pertama beliau ke negeri Syam bersama pamannya yang bernama Abu Thalib. Saat itu, umur Nabi baru menginjak usia 12 tahun. Referensi lain menyebutkan bahwa Nabi Muhammad juga melakukan perjalanan lagi ke negeri Syam pada tahun ke-5 kenabian. Meski hal itu hanya dilakukan selama beberapa hari. Negeri Syam merupakan negeri penting yang terdapat di kawasan terdekat dengan semenanjung Arab. Negeri ini merupakan perpanjangan kawasan Arab yang kaya dan subur. Karena itu, sepanjang zaman, negeri ini selalu menjadi tujuan hijrah banyak generasi, baik untuk menetap, berkeluarga, dan berdagang. Karenanya, ketika dakwah Islam tersebar di kawasan Arab dan berhasil mengajak mereka yang tinggal di desa maupun di kota, Syam adalah negeri luar yang berhubungan pertama kalinya dengan Nabi. Beliau berdakwah kepada penduduknya agar memeluk Islam, begitu juga peperangan yang beliau lakukan untuk membuka negeri itu. Artinya, sudah sejak lama terdapat hubungan yang terjalin antara Syam dan Jazirah Arab, yang kebanyakan dibangun atas kepentingan perdagangan, pangan, serta kebutuhan pokok lainnya. Selain itu, rute-rute perdagangan yang menghubungkan negeri Arab dengan Syam juga sangat banyak, yang bisa ditempuh kapanpun oleh kafilah manapun. Jalan yang paling penting adalah Jalan Hijaz Syam, yang hal ini menjelaskan betapa hubungan Rasulullah dengan negeri Syam sudah terjalin, baik sebelum atau sesudah kenabian. Di sisi lain, Al-Quds atau Yerusalem dan Tanah Syam memiliki sejarah panjang sebagai tanah yang paling diperebutkan manusia di muka bumi. Negeri ini juga telah menjadi tempat persinggahan, bumi hijrah dan tanah menetap banyak nabi serta rasul. Hal ini sangat wajar sebab Syam memiliki kedudukan penting bagi semua umat manusia dan menjadi tanah utama yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan Allah sejak dahulu sampai hari kiamat nanti. Zaman dahulu kala, negeri Syam merupakan sebuah wilayah yang dalam peta politik dunia saat ini meliputi Palestina, Yordania, Libanon, dan Suriah. Negeri-negeri tersebut merupakan tempat yang banyak disebutkan dalam Al-Quran serta hadis, baik secara tersirat ataupun tersurat. Dalam surah At-Tin ayat 1 hingga 2 misalnya, Allah berfirman, "Wattini wazzaitun, wa turi sinin." Demi buah tin dan buah zaitun, dan demi bukit Sinai. Sebagian ahli tafsir menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan tin dalam ayat ini adalah tempat tinggal Nabi Nuh, yaitu Damaskus yang dipenuhi oleh banyak pohon tin. Sedangkan zaitun adalah Baitul Maqdis yang banyak tumbuh pohon zaitun. Adapun Bukit Sinai atau Tursina adalah tempat Nabi Musa menerima wahyu dari Allah. Bukit Sinai sendiri secara historis sejatinya masuk dalam wilayah Syam, meski saat ini secara geografis dan politis termasuk dalam wilayah Mesir. At-Tabari dalam tafsir Jami'ul Bayannya mengutip penjelasan dari Ikrimah dan Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa tin dalam ayat ini adalah gunung yang di atasnya dibangun Masjid Damaskus, dan zaitun adalah gunung yang di atasnya dibangun Masjid Baitul Maqdis. Sementara Ibnu Abbas menjelaskan bahwa tin dalam ayat tersebut adalah Masjid Nabi Nuh yang dibangun di atas Bukit Al-Judi, dan zaitun adalah Masjid Baitul Maqdis. Sebagian ulama yang lain mengatakan bahwa Allah bersumpah dengan buah tin dan buah zaitun, namun maksudnya adalah tempat tumbuhnya buah tin yaitu Damaskus dan buah zaitun yaitu Baitul Maqdis. Sementara dalam surah Al-Isra ayat 1, Allah Ta'ala juga berfirman,
Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Dan sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Isyarat pada ayat ini menunjukkan bahwa wilayah Masjidil Aqsa dan daerah-daerah sekitarnya mendapat berkat dari Allah dengan diturunkannya nabi-nabi di negeri itu serta kesuburan tanahnya. Syekh Izzuddin bin Abdissalam dalam kitabnya yang berjudul Targhibu Ahlil Islam fi Sukna Biladi Syam menjelaskan bahwa kalimat bumi yang telah kami berkahi dalam surah Al-Anbiya ayat 71 dan kalimat kami berkati sekitarnya dalam surah Al-Isra ayat 1 adalah negeri Syam, yang termasuk di dalamnya adalah Suriah. Ini juga merupakan pendapat Ubay bin Ka'ab, Qatadah, Abul Aliyah, dan Robi bin Anas, sebagaimana dikutip oleh Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Quran Al-Azimnya. Sementara Imam Hasan Basri dan Qatadah menafsirkan kata bumi dalam surah Al-A'raf ayat 137 yang menyebut bagian timur bumi dan bagian barat bumi adalah negeri Syam. Pada tahun 332 sebelum Masehi, Iskandar Makedoni sempat menguasai sebagian besar negeri Syam, terutama tanah Palestina, lalu digantikan oleh orang-orang Romawi yang menjadikan Palestina dan wilayah-wilayah sekitar Syam berada di bawah kekuasaannya. Pada tahun 614 Masehi, Persia sempat menguasai negeri Syam. Namun pada tahun 627 Masehi, Romawi kembali berhasil mengalahkan Persia dan mengusir mereka dari Syam. Pada masa inilah Islam mulai muncul dari Mekah dan Madinah, dan persinggungan mulai terjadi dengan Romawi Bizantium, hingga terjadi Perang Mu'tah pada Jumadil Awal tahun 8 Hijriah atau September 629 Masehi. Perang Mu'tah merupakan perang terbesar dalam sejarah Rasulullah, di mana 3.000 pasukan Muslim melawan 150.000 pasukan Romawi. 3 komandan Islam gugur dalam perang ini, dan pedang Khalid bin Walid patah hingga 9 kali. Kemudian, setahun berikutnya, Perang Tabuk terjadi pada bulan Rajab tahun 9 Hijriah, yang termasuk bagian dari rangkaian persinggungan dengan Romawi Bizantium, khususnya di wilayah Syam. Berlanjut pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq yang tetap mengerahkan pasukan pimpinan Usamah bin Zaid dan secara khusus masuk ke wilayah-wilayah Syam pasca penumpasan para pemberontak pimpinan Musailamah Al-Kadzab dalam peristiwa Yamamah. Kota Busra menjadi kota pertama yang ditaklukkan di bawah pimpinan Khalid bin Walid. Hingga pada tahun 15 Hijriah atau 636 Masehi, pada masa Khalifah Umar bin Al-Khattab, pasukan Islam berhasil memperoleh kemenangan mereka atas Al-Quds. Bahkan Umar datang sendiri ke Palestina dan menerima kunci-kunci gerbang Al-Quds dari orang-orang Romawi. Kemudian kaum muslimin memasuki Damaskus setelah mengepungnya selama 6 bulan, yang terjadi pada tahun 14 Hijriah atau 635 Masehi. Setelah Perang Yarmuk, kota-kota yang sekarang telah menjadi Suriah berada di bawah kekuasaan Khalifah Islam, mulai dari Hama, Homs, Aleppo, sampai kota-kota Jazirah seperti Riha dan Nusaybin. Pada periode berikutnya, pesisir-pesisir pantai Suriah menjadi tempat bertolaknya pasukan Islam dalam melakukan penaklukan-penaklukan ke arah barat untuk menundukkan pulau-pulau dan mulai menyerang Konstantinopel yang merupakan pusat terpenting bagi Romawi Bizantium. Kemudian, Damaskus menjadi ibu kota Khalifah Umayyah pada periode 40 hingga 132 Hijriah. Pada periode 247 hingga 334 Hijriah semasa Khalifah Abbasiyah, Suriah pernah diperintah oleh dinasti yang berasal dari suku bangsa Turki.
Kemudian Suriah dikuasai oleh dinasti Syiah Ubaidiyah dari Mesir. Pada abad ke-5 Hijriah, Suriah dikuasai oleh dinasti Turki Saljuk sebagai tangan kanan Khalifah Abbasiyah yang baru saja mengalahkan pasukan Bizantium dalam peperangan bersejarah yang dikenal sebagai Perang Manzikar atau Perang Malazik pada tahun 463 Hijriah. Kekalahan pasukan Bizantium oleh pasukan Islam itu menyebabkan sebagian besar wilayah Asia Kecil atau Turki Daratan yang merupakan wilayah Bizantium jatuh ke tangan pasukan Turki Saljuk. Hal itulah yang kemudian mendorong Paus Urban II mengumandangkan Perang Salib pada tahun 1095 Masehi atau 489 Hijriah. Akhirnya, pasukan salib Eropa menyerbu dan menguasai Palestina dan beberapa wilayah Syam. Kemudian, Sultan Imaduddin Zanki dan putranya, yaitu Nuruddin Zanki, memimpin pasukan Islam memerangi pasukan salibis Eropa di Palestina dan Suriah. Salah seorang komandannya, yaitu Asaduddin Syirkuh dan keponakannya, yaitu Salahuddin Al-Ayyubi, berhasil merebut Mesir dan meruntuhkan dinasti Syiah Ubaidiyah yang selama ini menjadi sekutu pasukan salibis Eropa. Kemudian, sepeninggal Nuruddin Zanki, Salahuddin Al-Ayyubi menjadi sultan dan memimpin pembebasan Palestina dan Suriah dari tangan pasukan salibis Eropa. Sepeninggal Daulah Abbasiyah, Palestina dan Suriah berada dalam kekuasaan Daulah Mamalik Mesir yang saat ini berada dalam kubangan konflik yang seakan tidak menemukan kata solusi entah sampai kapan. Kota Makkah, atau juga disebut dengan Makkah, terletak di bagian barat Arab Saudi dan merupakan bagian dari wilayah Hijaz. Secara geografis, Makkah terletak di sebuah lembah yang dikelilingi oleh pegunungan Sarawat sekitar 70 km dari pesisir Laut Merah. Topografi kota Makkah didominasi oleh bukit dan lembah yang menjadikannya tempat yang unik dan strategis sebagai perlindungan alami dalam sejarah peradaban manusia di kota itu. Makkah terbagi menjadi dua bagian utama, yaitu Tanah Haram dan Tanah Halal. Tanah Haram mencakup area suci di sekitar Ka'bah dan sekitarnya, yang merupakan pusat ibadah bagi umat Islam. Batas-batas Tanah Haram diatur dalam hukum Islam dengan ketentuan yang melarang tindakan kekerasan, seperti membunuh dan merusak tanaman, serta memiliki ketentuan dan aturan khusus terkait kesuciannya. Sejarah Makkah berakar pada zaman Nabi Ibrahim dan Ismail yang dianggap sebagai pendiri awal kota ini. Mereka datang ke kota Makkah atas perintah Allah dan bersama-sama mereka membangun Ka'bah yang masih bisa disaksikan hingga hari ini. Sejak saat itu, Ka'bah menjadi tempat ibadah yang paling dihormati dalam Islam, menarik jutaan peziarah setiap tahunnya sekaligus menjadi simbol persatuan umat Islam di seluruh dunia. Karena dimanapun mereka berada, arah kiblatnya tetaplah sama, yaitu Baitullah atau Ka'bah. Sebelum Nabi Muhammad lahir dan sebelum diutus menjadi Rasul, Makkah adalah pusat perdagangan penting yang terletak di jalur perdagangan utama antara Yaman di selatan dan Syam di utara. Meskipun Makkah tidak memiliki pemerintahan terpusat yang kuat, tetapi kota ini dipimpin oleh suku-suku yang memiliki kekuasaan dan pengaruh masing-masing. Suku Quraisy, suku Rasulullah, adalah suku yang dominan dan memiliki kekuatan politik serta ekonomi yang signifikan. Kota ini juga terkenal karena keberadaan Ka'bah yang menarik peziarah dari berbagai suku Arab dan berfungsi sebagai pusat aktivitas ekonomi dan sosial. Meskipun Makkah adalah pusat keagamaan penting karena keberadaan Ka'bah, masyarakatnya didominasi oleh kepercayaan politeistik. Mereka menyembah berbagai berhala yang ditempatkan di sekitar Ka'bah. Masyarakat Makkah dikenal memiliki tradisi kultural yang kuat, termasuk adat istiadat, sistem sosial berbasis suku, dan tata krama dalam bertransaksi serta berinteraksi dengan sesamanya. Kendati demikian, masyarakat Makkah seringkali menghadapi ketidakadilan sosial serta ketimpangan ekonomi.
kesenjangan antara yang kaya dan miskin cukup mencolok, dan sistem sosial seringkali menempatkan perempuan pada posisi kurang menguntungkan. Bahkan kelahirannya tidak pernah diharapkan dan dianggap aib, hingga kemudian mereka dikubur hidup-hidup. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hadir dengan membawa perubahan signifikan dalam semua aspek ini, mengubah Makkah dan dunia Arab secara keseluruhan dengan ajaran Islam yang menekankan monoteisme, keadilan sosial, serta pembaharuan moral. Karena itulah, kota Makkah memiliki peran yang sangat penting dalam sejarah Islam. Saat Rasulullah mengajarkan tauhid dan prinsip-prinsip dasar Islam di sini, mulai dengan cara sembunyi-sembunyi hingga terang-terangan. Pada awal dakwahnya, Rasulullah menghadapi berbagai intimidasi dan penolakan dari kaum Quraisy yang merasa terancam oleh ajaran Islam yang mengajak kepada tauhid dan keadilan sosial. Kaum Quraisy berusaha mempengaruhi masyarakat untuk menjauhi Rasulullah dengan berbagai cara, mulai dari cacian, ejekan, hingga penganiayaan terhadap para pengikutnya. Tindakan ini semakin menguat ketika kaum Quraisy memboikot keluarga Nabi dan kaum muslimin, menghentikan semua bentuk interaksi sosial dan ekonomi dengan mereka yang mengakibatkan penderitaan luar biasa bagi umat Islam. Seiring berjalannya waktu, ancaman terhadap keselamatan Rasulullah semakin meningkat, termasuk rencana pembunuhan yang akan dilakukan oleh utusan masing-masing dari kabilah. Dalam situasi yang semakin genting ini, Allah memerintahkan Rasulullah untuk melakukan hijrah ke Madinah, sebuah langkah strategis untuk melindungi diri dan pengikutnya serta melanjutkan dakwah Islam. Hijrah ini kemudian menjadi titik awal bagi pembentukan komunitas muslim yang kuat dan terorganisir di Madinah, di mana ajaran Islam dapat berkembang tanpa tekanan dan ancaman dari kaum Quraisy. Rasulullah meninggalkan kota Mekah pada bulan Rabiul Awal tahun pertama Hijriah karena persekutuan beberapa kabilah Mekah untuk membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bersama sahabatnya yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Rasulullah sempat 3 malam bersembunyi di Gua Thur sebelum berangkat ke Madinah. Dan setelah perjalanan menembus gurun, Rasulullah sampai di Madinah pada Senin 8 Rabiul Awal tahun 1 Hijriah. Selama di Madinah, Rasulullah mengajarkan Islam, menyatukan suku Aus dan Khosraj, dan membangun peradaban kota dengan iman dan Islam. Perjuangan yang jauh dari kata mulus ketika orang-orang Mekah terus mengganggu dakwah Rasulullah hingga terjadi beberapa peristiwa benturan senjata. Belum lagi orang-orang Yahudi Madinah yang merongrong dengan mengingkari perjanjian, bahkan membangun koalisi jahat, mulai akan membunuh Rasulullah hingga provokasi suku luar Madinah untuk menyerang kaum muslimin, hingga memicu terjadinya Perang Khandaq. Namun, semua peristiwa itu akhirnya terselesaikan dengan peristiwa yang kemudian menjadi momentum bersatunya 2 tanah suci dalam kekuasaan Islam, yaitu Makkah dan Madinah. Peristiwa yang kemudian dikenal sebagai Fathu Makkah atau penaklukan Makkah ini tercatat sebagai peristiwa mengagumkan yang menggambarkan bagaimana Islam menjadi agama yang kuat di tanah Hijaz. Dari sanalah Islam kemudian berkembang ke berbagai belahan dunia dan menjadi kekuatan yang diperhitungkan dunia saat merambah ke tanah Eropa. Fathu Makkah terjadi pada tahun 8 Hijriah atau 629 Masehi. Penaklukan ini sebagai balasan atas perilaku kafir Quraisy yang mengingkari perjanjian Hudaibiyah yang ditandatangani pada tahun 6 Hijriah atau 627 Masehi yang memungkinkan perdamaian sementara antara kaum muslim dan kaum Quraisy. Namun demikian, kaum Quraisy melanggar perjanjian itu dengan aliansi dengan suku-suku lain untuk menyerang suku-suku yang telah bersekutu dengan Muslim. Ini memberikan alasan bagi Nabi Muhammad untuk melancarkan penaklukan terhadap kota kelahiran baginda Rasulullah. Setelah Makkah dapat dikuasai sepenuhnya oleh umat Islam, Rasulullah menyuruh sahabat Bilal bin Rabah untuk naik ke atas Ka'bah untuk mengumandangkan adzan. Keputusan Rasulullah ini kemudian menuai respon rasis dari orang-orang Quraisy hanya karena Bilal adalah mantan budak berkulit gelap. Mereka, diantaranya Sofwan bin Umayyah dan Khalid bin Usaid, menyamakan Bilal dengan gagak hitam yang naik ke atas Ka'bah.
Rasulullah kemudian memberikan pelajaran kepada mereka tahap demi tahap dengan memberi pemahaman bahwa Islam tidak memandang perbedaan ras dan suku. Pernah suatu ketika Abu Dzar Al-Ghifari terjadi cekcok dengan Bilal bin Rabah. Hingga saat itu Abu Dzar keceplosan dengan mengatakan yang kurang lebih sama, yaitu dasar hitam. Saat Rasulullah mendengar itu, wajah beliau memerah dan marah dengan menegur Abu Dzar bahwa di dalam dirinya masih ada keangkuhan jahiliyah. Rasulullah menyampaikan bahwa tidak ada perbedaan antara manusia di hadapan Allah, kecuali dari sudut ketakwaan mereka. Mendengar itu, tubuh Abu Dzar langsung lemas, dan saking malunya dan merasa bersalah, sehingga ia merasa lebih rela Rasulullah menebas lehernya daripada dihantui bersalah karena telah mengecewakan Rasulullah. Saat itu, Abu Dzar mendatangi Bilal bin Rabah dan menaruhkan kepalanya di atas tanah, mengambil debu dan menaburkan ke atas kepalanya. Abu Dzar berada di depan kaki Bilal dan menyuruhnya agar menginjak-injak kepalanya. "Aku tidak akan tenang sampai engkau ridho kepadaku," kata Abu Dzar, dan tidak akan mengangkat kepala hingga Bilal menginjaknya. Abu Dzar meminta Bilal agar menghilangkan sifat kejahiliaan di dalam kepalanya. Bilal seketika menangis, mengangkat tubuh Abu Dzar, kemudian merangkulnya. Kisah ini mengandung pelajaran yang sangat penting bahwa rasisme adalah sifat jahiliyah yang diperangi oleh Islam. Konsep memerangi rasis sudah ada sejak hampir 1.500 tahun yang lalu sebelum Abraham Lincoln bersuara lantang di Amerika Serikat.